Halo semuanya, kembali lagi di Review Channel. Dan kali ini gue mau share pengalaman gue menggunakan A77s selama kurang lebih 3 minggu pemakaian. Nah, ini adalah handphone yang sangat menarik menurut saya ya, karena untuk range harganya di 3,5 juta, ini handphone luar biasa banget gitu loh. Dia punya desain yang sangat keren dan juga performa yang bagus untuk di kelasnya. Varian warna gue pegang kali ini adalah Sunset Orange ya. Dan menurut gue kalau kalian mau beli A77s ini, beli yang warna orange, jangan beli yang warna hitam. Yang hitam agak boring. Pilih yang warna orange karena terlihat lebih unik, lebih keren gitu. Dan juga kalian bisa lihat di A77s ini desain bodinya itu cukup rapi, cukup ramping, ringan, bezelnya rata, dan juga ya sangat nyaman digenggam ya. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya Y35 yang udah pernah kita bahas kemarin, dari segi feel genggaman di tangan menurut gue enakan di A77s sih, nggak bohong gitu loh. Tapi dari segi performa ya sebenarnya mereka ini cukup head to head ya. Di A77s ini pakai Snapdragon 680 yang tentunya belum 5G ya, dan juga RAM-nya 8GB dengan RAM expansion 5GB ya. Saat gua bikin video review ini dia masih RAM expansionnya 5GB, tapi katanya bakal dapat software update untuk meningkatkan RAM expansionnya jadi 8GB ya. Jadi 8+8 sama kayak Y35. Di sini mereka cukup head to head gitu loh, sama spesifikasinya. ROM-nya 128GB ya, Android-nya Android 12 gitu loh. Masih sama lah di bagian ini. Dan juga untuk performa gamingnya ya masih sama dengan Y35 gitu loh. Ya gue coba main game Mobile Legend, ya gue di sini bisa dapat di settingan grafis ultra dan juga frame rate tinggi ya, dan gue merasa cukup nyaman. Kemudian gue coba main game PUBG Mobile ya. Nah di sini agak cranky aja sih karena sayang banget settingan grafiknya nggak ke unlock banyak ya, cuma bisa main di smooth high atau balance medium ya. Jadi tolong Oppo diperbagus kerjasamanya dengan PUBG ya, biar kita bisa main di settingan grafik lebih tinggi. Karena gue yakin Snapdragon 680 ini sebenarnya bisa main di frame rate lebih tinggi. Cuma ya ini masalah ya kerjasamanya aja gitu loh. Kerjasamanya mungkin bisa diperbagus lagi. Oke, kemudian masuk ke bagian kamera ya. Di sini sebenarnya bisa agak di-compare ya dengan Y35 gitu loh. Karena di A77s ini hasil foto kamera 50 megapikselnya itu sebenarnya cukup tajam ya. Warnanya juga bagus, apalagi kalau di outdoor itu bagus banget. Detailnya juga dapet ya, karena resolusinya juga udah tinggi sih, 50 megapiksel. Nah, tapi kekurangannya sebenarnya ada di bagian perekaman video. Karena satu, selain kita nggak bisa pilih frame rate ya, kita cuma bisa pilih resolusinya mau 1080p atau 720p. Juga di perekaman videonya itu nggak ada stabilisasi, jadi kok kita ngerekam video itu shaky-nya berasa banget kurang ideal gitu loh. Kalian bisa lihat hasil perekamannya di video satu ini. Tapi untuk foto ada sebuah fitur yang cuma ada di Oppo nih, yaitu namanya mode Extra HD. Nah, dengan mode ini kita bisa ambil foto hingga resolusi 108 megapiksel. Ya, kalian bisa lihat di hasil fotonya mungkin dia tuh apa ya, detailnya sebenarnya sama aja dengan 50 megapiksel. Cuma mungkin karena pikselnya lebih banyak kita bisa zoom sedikit lebih jauh aja gitu loh. Dan dari detail fotonya ini kalian bisa lihat memang benar resolusinya 108 megapiksel. Tapi ya fotonya agak gede size-nya, jadi 20 MB gitu loh. Jadi ya bayangkan kalau kalian 5 kali foto aja udah 100 mega, dan juga kok 50 kali foto udah 1 giga kemakan. Jadi ya menurutku ya ini fitur yang ya jangan sering-sering dipakai lah gitu loh. Makan storage banget soalnya. Kemudian dia ada kamera kedua yaitu 2 megapiksel untuk bokeh. Ya ini nggak terlalu penting lah ya, untuk efek bokeh-bokeh ya rata-rata hampir semua HP bisa gitu. Kemudian kamera depannya ada kamera selfie 8 megapiksel yang ya nggak terlalu spesial lah ya. Jadi menurut gua nggak usah dibahas di sini. Kemudian di A77s ini ada fitur yang gua suka banget, yaitu stereo speaker. Nah, jadi ini nih yang bikin gua sangat happy pakai A77s. Karena suaranya itu loh waktu nonton video itu wow banget ya. Kalian bisa denger di cuplikan berikut ini.
Oke, jadi selain A7S punya stereo speaker, tentu saja ada bagian yang harus disunat-sunat nih sedikit. Dan yang paling terasa adalah di layarnya. Meskipun layar A7S ini sudah pakai panel IPS dengan refresh rate 90 Hz, tapi resolusinya itu enggak Full HD ya, hanya HD biasa 720 x 1612. Jadi kalau kita pakai nonton beberapa kali pasti bisa notice deh, kayaknya resolusi ini kurang tinggi gitu loh. Beda dengan Y35 yang resolusinya itu udah Full HD. Jadi di bagian ini dia agak disunat. Jadi kalau saya disuruh pilih, mau A7S yang ada stereo tapi layar HD, atau Y35 dengan layar Full HD tapi nggak ada stereo, ya jujur saya akan pilih A7S sih, karena saya ini udah di fase dimana nggak ada stereo speaker kayaknya nggak hidup gitu loh, kayak nonton sesuatu itu kurang nyaman aja. Tapi ada satu lagi bagian dimana A7S itu sangat unggul ya, yaitu desainnya. Bos, desainnya bagian belakang ini desainnya itu jujur deh keren banget, dengan finishing ala-ala leather gitu. Walaupun menurutku ini kayak bukan kaca ya, ini hanya plastik yang mungkin sedikit lebih tebal dan dikasih tekstur lightnya sebuah kulit ya, ala-ala kulit gitu. Kemudian ya kok dibandingkan dengan Y35 ya, memang sih kok di tangan Y35 itu juga bahkan lebih halus malah, tapi feel di tangan itu dan looks-nya itu jelas A7S lebih unggul deh gitu loh, lebih kelihatan mahalnya gitu loh. Apalagi kan misalnya di bagian kameranya itu gua lebih suka sih A7S. Apa rapi-rapi compact gimana gitu loh, ada kesan retronya juga, demen banget. Tapi ya secara desain A7S lebih oke lah. Ketika gua coba bandingkan pun dari segi bobot dan grip di tangan itu A7S lebih mantep sih. Kemudian dari segi baterainya, A7S pakai baterai 5000 mAh ya. Sama nih dengan Y35, sama-sama baterai goceng gitu loh. Tapi pengecasannya di A7S ini sedikit disunat ya. Dia pengecasannya 33 watt aja. Ya, walaupun ya 33 watt itu cukup kencang, tapi ya 35 masih lebih bagus karena pengecasannya lebih kencang, 44 watt ya. Jadi bagian ini ya ada sedikit yang dikorbanin lah. Walaupun ya it's still good gitu loh. 33 watt is still good. Jadi kesimpulannya, A7S ini menurut saya adalah HP yang terbaik ya, no debat menurut saya ini. Meskipun ada beberapa bagian yang disunat ya, kayak pengecasannya cuma 33 watt, layarnya hanya HD gitu loh. Tapi ya tetap aja kan ada fitur-fitur keren ya. Pertama ada stereo speaker ya. Kemudian desainnya itu udah best of the best menurut saya. Finishing leather, compact, tipis, dan enak digenggam. Menurut saya layak bikin A7S ini jadi smartphone terbaik di range harga 3,5 juta. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video review yang selanjutnya.